ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-28. Dan tadi nas pembimbing itu terambil di dalam ayatnya yang ke-28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Demikian pula tema yang diangkat oleh gereja hari ini adalah kebijaksanaan berbuah keadilan. Bijaksana atau arif. Jadi orang sering sebut arif bijaksana. Hikmat yang berbuah keadilan. Kalau kita berbicara tentang hikmat, tentu kita punya pikiran langsung terarah kepada seseorang yang namanya Salomo. Karena Tuhan bilang, sampai ada orang sebelum dan sampai pernah ada orang sesudah yang memiliki hikmat seperti Salomo. Tetapi apa dasar hikmat itu diterima oleh Salomo? Ternyata kalau ketemu ulas dari ayat 1 sampai ayat yang ke-15, di situ ketemu menerima jawaban bahwa Salomo itu hidup taat setia kepada Allah. Dia bergantung sepenuh kepada Allah. Dia hidup sama seperti dengan Bapa Daud. Daud hidup itu berkenan kepada Allah. Walaupun sebagai manusia tidak terlepas dari yang namanya kesalahan. Tetapi dalam catatan Alkitab menceritakan bahwa Daud hidup berkenan kepada Allah. Dan Daud itu selalu membuat hati Tuhan senang. Dan hikmat itu selalu memberikan sesuatu yang senang, sesuatu yang bahagia. Tetapi juga di dalam Alkitab dicatat ada dua hikmat, yaitu hikmat dari manusia dan hikmat dari Allah. Itu yang akan membedakan hikmat manusia dan hikmat Allah. Hikmat manusia, dia akan mengerahkan tertuju kepada dirinya sendiri, tetapi hikmat Allah itu akan memasukkan dan memuliakan nama Tuhan. Karena apa yang dia putuskan itu selalu berdasar kepada keputusan Tuhan, bukan keputusan diri sendiri. Nah, hari ini pembacaan firman Tuhan, Salomo diperhadapkan dengan masalah yang sangat sukar dan sulit. Karena sudah tercatat dan kita sudah baca, makanya kita tahu bahwa Salomo berhikmat. Dengan hikmat itu dia memberikan keputusan. Tetapi ketika Alkitab tidak mencatat, maka hari ini kita juga pasti bertanya-tanya, ya kan? Apalagi yang diperhadapkan itu dua perempuan, betesan mobil yang sudah perempuan yang sudah baik. Nah, kalau perempuan dengan perempuan barau, orang Kupang bilang, ketemu orang NTT bilang barau. Dong dua kalau suka temu di situ dong barau, kotong yang duduk dengar pusing. Iya toh? Apalagi perempuan yang cerewet. Ini hari yang satu malam omong di situ. Tapi orang di Pakupetas ini semua sabar, tenang. Aduh, betul ya, muka saya senyum manis, indah dilihat. Tapi ini dua orang yang Alkitab catat, mari kita perhatikan. Ketika dia datang, dia sampaikan perkaranya kepada Salomo. Dia bilang waktu dia malam tidur, dia tendes mati dia anak. Yang satu dia sana, lu yang tendes, lu yang datang tukar di tanah. Yang satu belum jawab habis, dia sambar lagi. Mari kita cari tahu siapa yang benar. Akhirnya kalau beta Salomo, beta pikir-pikir juga pusing. Kenapa beta harus pusing? Yang pertama, beta sampai menyaksikan secara langsung perkara itu terjadi. Karena dalam cerita hanya dua perempuan yang tinggal serumah. Soalnya ada pembantu. Artinya berdua sendiri di situ.
Soalnya ada orang yang menyaksikan apa yang terjadi. Tiba-tiba kejadian itu muncul dan bawa ke hadapan Salomo untuk mencari keadilan, istilahnya begitu, mencari keadilan kepada seorang raja. Raja ini masih muda, apalagi raja belum berumah tangga, dia tambah pusing nanti. Tetapi ketika pertengkaran itu terjadi, satu hal yang paling penting selain daripada hikmat yang Allah taruh kepada Salomo, yaitu Salomo memiliki hati yang sangat luar biasa. Dia teringat bagaimana seorang ibu itu berjuang demi anak-anak. Kalau kita kembali melihat kisah bagaimana Musa itu dilepas di sungai. Sebelum dia dilepas di sungai, seorang ibu rela mempertahankan. Pada waktu itu hukumannya mati. Raja perintahkan supaya semua anak di Israel itu dibunuh. Tetapi mama masih menyembunyikan dia selama beberapa bulan demi mempertahankan anaknya. Ketika dia dilepas di sungai, ditemukan oleh anak raja, mau diasuh. Seorang perempuan bernama Maria, kakak kandungnya, rela menyembunyikan identitas Musa, bahwa itu adalah adik kandung, demi keselamatan adiknya. Dan seorang ibu rela tidak mengakui bahwa itu anaknya demi kehidupan anak. Dia diminta menjadi inang untuk mengasuh. Itulah hati yang dimiliki oleh Salomo. Hikmat daripada Tuhan memberikan dia jalan untuk mengambil satu keputusan. Maka kalau kita baca dalam firman ini, terkesan bahwa seorang raja yang sangat kejam memberikan keputusan yang sepertinya tidak manusiawi. Kenapa? Harus dibela Tuhan. Karena dia mengalami persoalan menghadapi dua wanita yang cerewet, akhirnya dia pusing. Tetapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, melihat bagaimana Salomo hidup sesuai dengan kehidupan yang dijalani oleh ayahnya, dia turuti apa yang ayahnya lakukan ketika dia diberi mandat menjadi raja. Salomo hidup setia. Kalimat setia itu hanya ada 5 huruf. Setia, 5 huruf. Tapi hari ini kalau ketemu coba praktekkan itu kalimat setia, kata setia itu, kira-kira ketemu mampu ke sana. Karena saat ini ketemu berbicara tentang hikmat. Kalau di Kota Kupang hari ini yang banyak ketemu dengar adalah laki-laki sudah setia kepada istri. Karena itu di luar dia jadi laki, tetap di dalam dia laki, tapi di luar dia laki. Kemarin beta bilang dengan tua, ingat tuh, kalau seandainya beta di rumah beta laki, tapi kalau beta di luar itu beta laki. Itu bilang berani, itu ada di sini. Dia bilang berani, betul berani. Kok hanya sebut laki-laki sah? Kalau perempuan datang beta bilang beta pada istri 1 anak 5. Sederhana saja kan? Artinya bahwa beta mau jujur.
Jadi kalimat setia itu mari coba kita praktikkan. 5 huruf saja. Sudahkah potong setia di hadapan Tuhan? Ketika Tuhan mempercayakan tanggung jawab di dalam bertumbuh hidup. Hikmat berbicara tentang kesetiaan. Karena itu Salomo ayat 28, keputusan yang diambil membuat mata semua orang Israel pada waktu itu harus mengakui bahwa itu bukan berasal dari dalam diri, tetapi itu berasal daripada Tuhan. Kesetiaan penting dalam segala tantangan yang dihadapi oleh Salomo sebagai seorang raja yang masih muda. Tentu dia membutuhkan bimbingan, dia membutuhkan penasihat-penasihat yang banyak. Tetapi satu hal yang tidak pernah Salomo lupakan, yaitu nasihat yang terpenting daripada Allah yang dia sembah. Itu yang paling penting, dan itu menjadi dasar hidup orang percaya. Jangan ada yang lain. Kita bisa berbaur, bersahabat, tetapi nasihat yang terpenting datang daripada Tuhan. Karena itu Tuhan tinggalkan firman-Nya. Tuhan tinggalkan firman-Nya bagi kita. Sampai hari ini kita masih bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu kalau masih ada yang malas baca firman Tuhan, dia tidak akan pernah memiliki hikmat. Karena setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, dia akan diperlengkapi dengan hikmat daripada Tuhan. Jadi kesetiaan menjadi penting di dalam kehidupan orang percaya. Taat. Kata taat. Taat itu penting. Harus kita lakukan, kerjakan di dalam bertumbuh hidup. Kalau Tuhan bilang dia senang mendengar puji-pujian. Karena apa? Allah bertahta di atas puji-pujian. Kalau Tuhan bilang kita senang orang memuliakan dia lewat puji-pujian, lakukan dengan taat. Persembahkan talenta yang ada dalam bertumbuh hidup. Berikan kepada Tuhan. Daripada kau memberikan kepada dunia, lebih baik kau berikan kepada Tuhan. Itulah hikmat. Sehingga kau tidak mengejar kesenangan dunia, tetapi kau menyenangkan hati Tuhan. Itu lebih penting. Makanya taat itu penting dalam kehidupan orang percaya. Salomo diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Dia teringat akan bagaimana seorang wanita menjaga memelihara anaknya. Dia rela melakukan apa saja demi kehidupan anaknya. Karena itu dia mengambil keputusan supaya tahu perempuan tua yang cerewet tadi itu kira-kira yang mana yang punya anak. Sebagai manusia kita melihat itu kejam. Tetapi hikmat Allah ingin menunjukkan bahwa yang sesungguhnya yang memiliki bayi itu adalah orang yang memiliki hati yang penuh dengan kasih. Karena itu hikmat itu tidak terlepas daripada kasih. Dan akhirnya dia minta pedang, mari balah dia bagi dua, itu bayi, balah dia. Dan serahkan supaya sama-sama memiliki bayi, sekalipun mati. Tetapi seorang wanita, seorang ibu yang sungguh-sungguh memiliki hati yang penuh dengan kasih, dia rela melepaskan anaknya demi kebahagiaan ibu yang curang dan juga demi kehidupan anaknya ke depan. Karena itu jangan pernah beranak dan buat anak. Kan begitu. Masih
masih ada orang yang membutuhkan anak. Jangan sampai kau bilang kau berhikmah, kan beta ada kerja, beta kerja nih, jaga cara anak ya sudah, siapa mau ambil sah, persetan situ, dia urusan, begitu. Dunia zaman sekarang pakai hikmat dunia, bahwa dia kasih tinggal, dia tidak hiraukan dia punya anak, terserah dia mau jalan kemana, terserah. Yang penting beta tetap lakukan beta punya kesenangan dulu. Anak itu urusan ke belakang. Tetapi apa yang dilakukan oleh wanita yang sangat luar biasa. Raja bilang belah bagi dua, dia menangis sangat luar biasa karena dia begitu mengasihi dia punya anak. Dia serahkan kepada wanita yang curang. Silakan doa. Dan disitulah keputusan seorang yang bernama Salomo. Hikmat Salomo muncul pada saat itu, yang tidak pernah dipikirkan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Orang berpikir bahwa ini dia sepusing, dia kalang kabut, sedang ada saksi. Karena pengadilan itu harus membutuhkan saksi. Minimal saksi itu 2 orang baru sah. Tetapi yang dilakukan oleh Salomo sangat luar biasa. Belah bagi 2, bagi 2. Sungguh luar biasa. Mari kita belajar betapa pentingnya hikmat. Karena itu Tuhan suruh kita itu belajar di Yakobus 1 ayat 5. Coba aja. Ada satu yang bisa baca cepat dan jelas, silakan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah dia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi hari ini kalau kita masih rasa senang memiliki hikmat, ketika dalam rumah tangga suami istri tidak bisa mengambil keputusan yang bijaksana, baik untuk kepentingan suami, kepentingan istri, kepentingan anak-anak, Yakobus 1 ayat 5 dia bilang, baiklah minta hikmat kepada Tuhan supaya kita bisa mengambil keputusan. Kenapa? Karena di dalam rumah tangga bapak adalah kepala keluarga. Kadang-kadang ketemu orang Kristen, istri menjadi kepala rumah tangga sehingga dia rela untuk menanduk suami. Hikmat Tuhan hilang dan hikmat manusia muncul, maka tunduk menjadi tanduk. Mari kita belajar bersama. Barang siapa tidak memiliki hikmat, baiklah ia minta kepada Allah supaya ia memiliki hikmat. Hikmat di dalam mendidik, hikmat di dalam membangun rumah tangga. Sebagaimana kau bisa putuskan perkara yang pelik ini, kau memiliki hikmat. Bagaimana kau bisa mendidik istri, mendidik anak-anak untuk mengenal Yesus. Kalau kau sendiri tidak memiliki hikmat, kau tidak tahu bahwa kau adalah pimpinan, kau adalah imam di dalam rumah tangga. Kalau kau sudah tahu itu, maka sia-sialah kehidupan rumah tangga. Makanya kenapa perempuan disebut sundal tadi dalam bicara? Karena perempuan ingin melangkah menurut keinginan. Padahal Alkitab tidak baik seorang diri. Maka Tuhan hadirkanlah suami istri. Tetapi bacaan ini menceritakan bahwa mereka adalah perempuan yang kurang baik. Dan dua tinggal sama-sama perempuan dengan perempuan. Terus dua beribut perempuan dengan perempuan. Harusnya yang beribut itu kan beda jenis kan, ya kan? Laki-laki dan perempuan baru bisa beribut, ya toh? Yang sunika pasti mengerti itu, ya toh? Yang harusnya yang ribut laki-laki dengan perempuan, bukan perempuan dengan perempuan. Ya.
ribut bikin masalah, datang lagi bikin masalah di depan raja. Masalah di rumah sendiri, terus membawa lagi masalah ke hadapan raja. Terus membuat lagi masalah dengan orang-orang yang ada di situ. Suruh putuskan perkara ini. Coba bayangkan, perempuan ini memang luar biasa. Perempuan begitu kok. Memang semua perempuan begitu kok. Sonde beta rasa sonde. Maka beta sonde tuh mama. Sonde ada yang begitu. Sonde semua perempuan begitu. Hanya 99,9%. Iya kan sonde semua. Ya betul tau? Ya kalau 100% semua. Tapi kalau 99,9 sonde semua. Makanya seringkali ketemu dengar khotbah itu dia bilang begini, rumah tangga bisa rusak karena perempuan. Rumah tangga bisa kokoh karena perempuan. Jadi kunci keberhasilan rumah tangga ada di perempuan. Kunci keberhasilan di rumah tangga, kunci kerusakan dalam rumah tangga ada di perempuan. Tapi beta sedang merendahkan perempuan. Beta cerita sesuatu yang fakta. Tetapi hari ini kau perhatikan ada seorang perempuan yang luar biasa. Selain hikmat yang diterima oleh Salomo, Tuhan ingin mengisahkan bahwa ada wanita yang hebat luar biasa. Anak itu berjarak 3 hari. 2 bayi itu jaraknya cuma 3 hari. Sehingga orang susah untuk mengenal kalau 2 bayi itu duduk bersama. Tetapi ketika dia tidur malam, kaget dia bangun, dia lihat anak yang mati, dia perhatikan baik-baik. Oh ternyata ini bukan bayi anak. Ini bukan bayi anak. Tetapi dia sampai pikir langsung helarui itu anak yang masih hidup. Sampai dia bawa di hadapan pengadilan, karena dia tahu raja pasti bisa memutuskan perkara. Dia langsung bawa ke sana. Apa yang mau kau tarik dari pelajaran ini? Ketika kau diperhadapkan dengan masalah, mungkin dengan tetangga, jangan langsung pilih, lu kurang, jangan. Karena di wilayah ada RT. Nah kalau RT juga senada hikmat, maka susah saudara. Banyak RT membuat keputusan justru tambah rumit perkara itu. Ya. Makanya kalau perhatikan pemerintah hari-hari ini bukan bertambah baik, tetapi semakin rusak. Karena hikmat manusia. Hikmat manusia yang dipakai. Hikmat Tuhan itu selalu mempermuliakan nama Tuhan. Dia berikan hikmat supaya orang mampu mempertimbangkan perkara, memutuskan perkara dengan adil. Dalam keadilan itulah kita akan ingat bahwa Tuhan selalu memutuskan dan membela perkara menjadi adil. Karena itu tema hari ini, kebijaksanaan berbuah keadilan. Tuhan selalu meminta kepada kita semua orang percaya, kejarlah keadilan. Kejarlah keadilan. Karena itu di dalam rumah tangga kita harus adil. Di dalam hidup bermasyarakat kita harus adil. Di dalam gereja kita harus adil. Karena Allah itu adil, maka Dia meminta kepada kita supaya selalu bersikap adil. Jangan pernah membeda-bedakan dalam rumah, jangan pernah membeda-bedakan
Anak pertama mungkin istimewa, anak kedua kurang istimewa, anak ketiga tidak istimewa. Tidak boleh. Jangan pernah membeda-bedakan cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga. Selalu berlaku adil, baik terhadap suami, baik terhadap istri, baik terhadap anak-anak. Selalu berlaku adil, baik terhadap tetangga, keluarga. Berlaku adil. Jangan sampai bapak hanya hidup menuntut terus kerja. Tuntut istri harus Tuntut istri harus ini tunduk terus. Begitu istri omong dengan bapak, dengar dulu betul alasan. Alkitab bilang istri tunduk, lu tunduk, lu sampai baru bicara. Jangan seperti itu. Contoh, harus berlaku adil. Karena istri juga butuh kasih sayang. Istri selalu bermain hati. Makanya kalau laki salah, mati. Lu jangan kasih alasan. Dia bilang aku tak mau mendengar alasan itu. Kalau saat dia marah, lu mau kasih alasan apapun, tidak akan pernah dia dengar. Karena istri selalu bermain perasaan hati. Istri itu selalu bermain hati. Bapak-bapak itu selalu bermain fisik. Siapa yang bilang fisik keras itu? Pasti alami kok. Ya. Suami itu selalu bermain fisik. Ada ke istri-istri sini yang tempelin. Jangan angkat tangan, bulan bos dapat kamu. Jangan angkat tangan. Bulan bos dapat pelungku tambah. Cukup betul lihat dari sini seraut wajah tuh tahu bahwa di rumah ada pasti dapat tempelin. Jadi harus berlaku adil. Kenapa? Kita menunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan. Kita selalu diperhatikan oleh Tuhan. Kita selalu mau bersandar kepada Tuhan. Kejarlah keadilan itu. Nyatakan keadilan itu. Dunia boleh rusak, tetapi orang percaya tidak boleh rusak. Orang percaya harus terus memiliki hikmat. Karena itu Salomo menulis Amsal. Begitu banyak Amsal yang ditulis. Ditinggalkan untuk ketemu supaya ketemu belajar. Yakobus 1 ayat 5 bilang, mintalah hikmat kepada Tuhan. Kalau ketemu sampai memiliki hikmat, mintalah kepada Tuhan. Berdoa meminta di hadapan Tuhan. Tuhan pasti memberikan hikmat. Tuhan pasti memberikan hikmat. Jangan pernah ragu. Dan dengan hikmat itu, Bapak akan terus mempermuliakan nama Tuhan. Tidak ada perkara yang tidak bisa terselesaikan. Semua perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Karena itu setiap persoalan jangan pernah mendahulukan akal. Ketika kita menghadapi masalah, berlutut di hadapan Tuhan. Minta Tuhan yang bimbing, minta Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi kita semua. Supaya terjadilah damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan rumah tangga. Di dalam hubungan suami dan istri, di dalam hubungan orang tua dan anak-anak, di dalam hubungan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, selalu ada damai dan sukacita. Karena itu anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita belajar apa yang ditulis
oleh firman Tuhan bagi kita semua. Belajarlah untuk menjadi orang-orang yang beriman, supaya kemanapun kita pergi, kita disenangi oleh semua orang. Tetapi kalau kita selalu dan senantiasa berpikir negatif terus, maka kita hadir di dalam gereja pun kita tidak akan membawa sukacita dan damai sejahtera. Kenapa? Karena ketika kita lihat orang pakai pakaian bagus, dia kira kita bisa beriman. Sampai ada sukacita. Milikilah hikmat senantiasa. Kejarlah hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut Tuhan bukan berarti kotong takut seperti kotong takut setan. Beda takut Tuhan. Takut Tuhan artinya kotong pun hidup itu diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Berjalan menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kotong pun kehendak. Itulah yang disebut takut akan Tuhan. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Salomo hidup takut akan Tuhan. Dia menuruti apa yang dilakukan oleh bapaknya. Siapa lagi? Karena itu sebagai anak, contohlah teladan yang diberikan oleh orang tua. Teladan yang baik, yang mendidik, yang membawa untuk anak-anak mengenal Tuhan. Jangan pernah menentang. Karena hikmat Tuhan membawa kita untuk lebih mengenal Tuhan. Hikmat Tuhan membuat kita disenangi. Hikmat Tuhan membuat kita disegani. Bayangkan ketika keputusan terakhir dilakukan oleh Salomo, dicatat ayat 28. Semua orang tahu betapa luar biasa hikmat Allah. Maka bacaan selanjutnya kita akan tahu bahwa raja dari negeri selatan datang membawa persembahan khusus hanya untuk duduk dan mendengar apa hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Itu. Jadi betapa besar pengaruh hikmat di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya. Kejarlah hikmat. Jangan kejar dunia punya lebar. Hari-hari ini kalau kau lihat di Facebook, dia bilang akhirnya beta sampai di atas puncak. Hari ini Minggu. Walaupun dia tinggalkan gereja, tapi dia pasang status akhirnya beta sampai di puncak. Dia selalu tahu kalau Tuhan yang bimbing dia, sekalipun dia bantah dengan Tuhan untuk selalu masuk gereja, tapi Tuhan masih kasih dia sampai atas puncak. Tapi dia pikir dia berhikmat. Mari kau perhatikan kau cara hidup. Ketika kau mau pergi pesta, ada undangan pesta, berapa hari kau siap? 1 minggu sebelum acara pesta, pakaian, celana, sepatu, dia punya make up di pohon telinga, di testa, dia siap semua, betul soalnya? Betul. Tapi kalau mau pergi gereja dia siap 1 minggu sebelum. Deh, malah dia sampai di situ dia masih, lupa dompet lagi, soalnya bawa dari uang kolektif, lu kasih beta pinjam dong. Iya toh, ada yang begitu. Beta percaya sih insan ada, tapi beta pernah. Karena pakai apa? Hikmat dunia. Pesta 1 minggu dia sudah siap dari sekarang. Tapi gereja hari Minggu, hari Sabtu dia akan siap. Karena dia tahu gereja itu hanya sebagai rutinitas. Tidak pernah menyadari bahwa kita hadir di sini bertemu dengan Tuhan, memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kejarlah hikmat. Hikmat akan memberikan kita pengertian yang baik dan benar. Hikmat akan mendidik kita untuk selalu hidup taat dan takut kepada Tuhan, setia, tulus. Itulah hikmat.
ketemu memiliki hikmat, atau di sini ada yang mau punya hikmat? Ada kok? Nah, yang mau saya angkat tangan. Yang mau punya hikmat angkat tangan. Ya, sonde semua, sonde semua orang Kristen ini. Kalau tanya mau masuk surga, dia lihat kalau orang sedang angkat tangan sonde, dia mulai perlahan. Padahal tanya pergi di surga, tapi dia masih lihat diri. Padahal iman itu iman pribadi harusnya, ya kan? Bukan iman lihat diri kanan begini, bukan. Siapa yang mau pergi neraka? Lihat, tanya mau pergi surga, sudah ada juga. Mau pergi neraka justru ada, maksud mau pergi mana? Karena jalan hanya ada dua, jalan ke surga dan jalan ke neraka. Nah, kalau dua-dua sana mau pergi di mana? Belum mau pergi sekarang ya Pak. Atau mau pergi suka-suka? Makanya kita harus memiliki hikmat. Hikmat mampu menentukan pilihan. Amin, Pak. Hikmat mampu memilih. Dia mampu menentukan betapa hidup mau dibawa kemana. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Jadi semua yang ada di sini mau kejar hikmat, mau belajar firman Tuhan dengan taat setiap hari. Baca dan renungkan, resapi sampai kau benar-benar mengerti apa yang Tuhan mau kau lakukan dalam kehidupannya. Supaya kau berani mengambil keputusan sebagai suami, berani mengambil keputusan. Beta adalah kepala keluarga, beta adalah imam, beta harus punya keputusan yang pasti, melangkah bersama istri dan anak-anak untuk terus hidup takut dan taat setia kepada Tuhan. Ambil keputusan yang bijak. Keputusan yang bijaksana akan berbuah keadilan. Keputusan yang bijaksana akan menyenangkan hati Tuhan. Keputusan yang bijaksana akan menyenangkan hati sesama. Ambillah keputusan yang bijak. Mari belajar hidup takut akan Tuhan sebagai permulaan hikmat di dalam kehidupan orang percaya. Amin. Amin. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua. Karena kita tambah sedikit, kita yakin dong semula dicuci maki. Terlalu lama. Di sini ada, tapi kalau di Kupang banyak. Di Kupang lu omong mulai 15 menit ke atas sedikit sah. Jangan bisa marah, tapi dalam kaki tangan begini. Tak kujus. Itu tanda yang lu berhenti syukur aja omong terlalu lama. Makanya kita seringnya ingat terpuji juga. Kalau bicara, padahal kalau Roh Kudus berkata-kata, dia akan mengalir tanpa batas. Tetapi sering kali orang Kristen, orang yang sementara berkhotbah dibatasi. Oleh apa? Oleh apa? Keinginan daging. Beta tutup kisah. Siapa dia namanya? Eutikus kalau salah. Eutikus. Kalau yang baca Alkitab pasti tahu. Saat Paulus berkhotbah, dia duduk di atas tingkat. Saat Paulus berkhotbah terlalu lama, akhirnya dia tertidur, dia jatuh dari atas, langsung mati. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa, Paulus turun. Tapi dia belum berhenti berbicara. Saat itu orang jatuh dan mati, dia belum berhenti berkhotbah. Baca itu baik-baik. Dia belum berhenti berkhotbah.
Dia biarkan dulu. Setelah selesai dia sampaikan firman yang harus disampaikan, baru dia turun. Dia taruh di tubuh di atas orang yang mati, dan akhirnya anak muda itu bangkit. Karena itu jangan pernah membatasi ketika Tuhan pakai seseorang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam setiap bagian firman Tuhan ada perintah dan juga janji yang selalu dikejar oleh orang-orang Kristen. Dong lupa akan sumber berkat itu, tetapi dong kejar janji itu. Karena itu makanlah makanan yang tidak akan habis, yaitu firman Tuhan. Makan itu setiap hari, jangan pernah bosan, sehingga kau tempuh hidup terus diberkati, kau memiliki hikmat daripada Allah. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Shalom.